baca berita juga males banget baca berita ya kan, udah hampir unfollow semua akun berita. Selama 2 minggu satu buku yang aku habisin tuh habis gitu. Aku juga kaget, aku bisa ngabisin buku. Kita bisa kok FOMO sama baca buku. Toh dulu kita pernah FOMO sama lato-lato loh. Setiap minggu kan ada orang cetak ngapain gitu kan. Kalau kita bisa FOMO sama hal nggak berguna seperti lato-lato, harusnya kita bisa FOMO sama baca buku. Kenapa sih bangsa Indonesia tuh jadi bangsa yang seperti ini? Kenapa kita percaya banget sama mitos, gampang banget disetir sama penguasa? Oh, masalahnya di sini. Ada nggak buku yang lo baca sampai bikin lo ngakak dan menertawakan diri lo sendiri? Wah, waduh. Apa yang membuat kita stuck? Kita kehilangan yang namanya page. Miskin mindset. Kemiskinan itu pun juga akan ngerusak otakmu gitu loh. Mas, gimana aku bisa dapat duit cepet ya gitu? Ngepet. Coba ngepet. Gimana ceritanya lu pertama kali mulai baca buku? Aku tuh kan masih punya kerjaan kantor ya. Jadi dari BSD ke Jakarta itu kantorku di Jakarta. Jadi aku seminggu 2 kali tuh harus ke kantor. Nah, awalnya aku tuh ya udah kayak manusia lainnya aja tuh, kayak di kereta main HP gitu. Tapi capek. Aku tuh bahkan sampai terjebak di nontonin TikTok live. Pernah nggak kan nonton video TikTok live bapak-bapak main PS1? Pernah nggak? Pernah nggak nonton bapak-bapak main PS1? Main Harvest Moon gitu kan. Ngeliat bapak-bapak nyikat-nyikat sapi gitu. Cepat besar ya kamu sapi satu gitu. Harus ngasih nama dia. Jadi ini ngapain aku nontonin beginian gitu. Nontonin bapak-bapak main CTR. Ngapain? Namun mana aku like lagi kan. Terus akhirnya aku sadar ini kayaknya kegiatan ini nggak penting deh. Baca berita juga males banget baca berita ya kan, isinya cuman orang berantem, siapa lagi blunder, polisi bohong gitu-gitu, males kan. Aku bahkan tuh sekarang kayaknya udah hampir unfollow semua akun berita deh, kecuali beberapa akun yang emang aku suka gitu, kayak Tempo tuh aku suka tuh Tempo karena dia suka bikin ini cover majalah provokatif. Oke. Aku tuh pernah kayak 2 bulan lalu tuh kayaknya waktu zaman pemilu tuh, covernya dia tuh Jokowi, kayak ada papan tulis tuh Jokowi menghapus logo banteng di papan tulis. Tuh lucu banget, kayak diganti logonya jadi gambar tikus. Wow. Jadi logo Disney. Aku tuh ngerasa ya, kayaknya kita capek banget ya kita bersosmed ria ini melelahkan sekali. Akhirnya ya udah aku taruh HP-ku, aku kantongin, tapi aku nggak tahu mau ngapain. Jadi pilihannya tuh ya kalau gak ngelamun gitu kan, niup kuping orang. Mas ngapain sih mas? Sama mengamati keringat orang Sudimara gitu ya. Iya. Pernah kamu kayak depan banget, kayak ini ada orang banget ngapain nih, kita nggak tahu ngapain kan. Akhirnya satu hari aku ya udah, aku di rumah ada buku apa, aku bawa ke kereta. Dan dari situ aku bisa dapetin 1 jam nggak ngapa-ngapain, cuman baca buku. Selama 2 minggu satu buku yang aku habisin tuh habis gitu. Aku juga kaget, aku bisa ngabisin buku. Berarti 4 jam lah ya? Iya. 4 jam satu buku habis? Ya kan kasarnya? Atau 1,5 jam perjalanan, jadi kayak ya 4-6 jam lah habis. Ya oke. So, menarik itu menurutku. Dan aku ngerasa ini tuh kegiatan yang bisa dilakukan orang lain. Kalian yang udah capek sama HP ini, coba dilakuin hal yang sama kayak aku. Aku tuh percaya kita bisa kok FOMO sama baca buku. Toh dulu kita pernah FOMO sama lato-lato loh. Iya betul. Ngapain dulu kita kayak setiap minggu kan ada orang cetak ngapain gitu kan. Kalau kita bisa FOMO sama hal nggak berguna seperti lato-lato, harusnya kita bisa FOMO sama baca buku. Itu yang aku percaya. Makanya aku sekarang ngonten buku itu semangatku cuma itu aja. Jadi udah setahun lo ngelakuin itu? Setahun aku baca buku dan ngonten tentang buku. Jadi perubahan terjadi dalam diri lo itu apa dalam proses 3 bulan pertama deh lo mulai mengadopsikan baca buku dalam perjalanan? Perubahan dalam diri. Iya. Menarik. Sebenarnya setiap buku yang aku baca itu ngasih perspektif baru sebenarnya. Ya setidaknya buku-buku yang emang aku invested banget gitu ya. Aku tuh cukup banyak perubahan nih. Kayak misalnya salah satu buku pertama yang aku baca judulnya adalah The Righteous Mind dari Jonathan Haidt. Itu kan tagline-nya adalah mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama. Di situ tuh aku setelah selesai baca buku itu, aku jadi lebih
ngerti kenapa di sosmed banyak orang marah, kenapa orang bisa ngebela sesuatu sampai segitunya, kenapa orang bisa benci sama sesuatu yang dia nggak tahu gitu. Kenal juga enggak. Iya. Kayak gini deh, orang bisa benci banget sama K-pop gitu misalnya. Padahal dia nggak tahu K-pop itu apa. Dia cuman karena teman-temannya benci K-pop, terus dia ngeliat K-pop kayaknya ini deh satu aspek doang. Akhirnya dia, aku juga nggak suka sama K-pop gitu. Dan banyak hal lain seperti itu kan. Oke. Jadi kayak akhirnya satu buku itu bikin aku lebih bisa mengevaluasi apa yang aku percaya. Dan kalau kalian udah baca buku satu gitu ya, aku yakin kalian akan penasaran sama buku-buku yang lain yang mungkin masih ada hubungannya, atau buku yang tadi udah kamu selesaiin menciptakan rasa penasaran baru. Aku akhirnya gara-gara baca The Righteous Mind, akhirnya aku baca buku judulnya Indonesia Etc. dari Elizabeth Pisani. Itu lebih ngejelasin kenapa sih bangsa Indonesia tuh jadi bangsa yang seperti ini. Kenapa kita percaya banget sama mitos, kenapa kita gampang banget disetir sama penguasa, kenapa kita tuh aneh gitu kalau ngelihat orang nggak nikah, nggak punya anak, itu kita ngerasa kayak kok gitu sih, kenapa itu jadi aib banget di Indonesia. Buku itu jadi bikin aku kayak yang awalnya aku ngerasa ini orang-orang Indonesia tuh aneh deh, sekarang aku jadi lebih tahu kayak oh emang anehnya karena ini tau. Ya udah sih, jadi lebih bisa nerima kondisi. Jadi you end up understanding nggak perlu gampang ngejudge ya. Jadi kayak lebih kayak oke, jadi gue tahu reason why-nya. Iya, menurutku kadang-kadang orang kan gampang gitu ya. Gue begini, lu nggak begitu, kok lo aneh ya. Padahal sebenarnya bukan dia aneh. Kalau lu nggak tahu why-nya ya lu susah terima. Itulah kenapa menurutku ya tadi kayak waktu kita cerita di awal, baca buku itu akhirnya kan menciptakan empati ya. Akhirnya kita jadi tahu kenapa sih orang mikirnya kayak gitu. Kenapa sih orang bisa percaya sama sesuatu sampai segitunya gitu. Kenapa sih orang bisa sampai ngebelain sesuatu sampai segitunya. Asalnya dari mana nih kepercayaan kayak gitu. Kita jadi lebih aware sama situasi di sekeliling kita. Dan kita jadi gak ngejudge orang kalau mereka ngelakukan sesuatu yang mungkin kita gak setuju. Kita tetap bisa gak setuju. Tapi seenggaknya kita tahu itu dapetnya dari mana. Ada gak buku yang lo baca sampai bikin lo ngakak dan menertawakan diri lo sendiri? Waduh, bentar, ada tapi apa yang aman tuh di-sharingkan ya? aduh lagi memilah-milah. Ini buat teman-teman yang follow aku, mungkin kalian akan tahu buku-buku apa yang sebenarnya aku pengen cerita tapi nggak bisa. Nanti kalian lihat aja di kontenku ya. Aku memilah dulu nih. Soalnya aku ada satu buku, ini aku ceritain aja bukunya apa, tapi aku akan ceritain kenapanya ya. Judulnya itu The God Delusions dari Richard Dawkins. Itu kan The God Delusions. God Delusion itu buku full ateisme kan. Argumennya dia itu menurutku, aku nggak bilang dia bener, nggak bilang dia salah. Tapi menurutku lucu aja. Kayak bapak-bapak marah sama situasi gitu loh. Itu kayak, aduh lucu banget kenapa dia protes segininya gitu sama kondisi ketuhanan ini gitu. Jadi menurutku itu lucu. Terus Elizabeth Pisani yang tadi itu juga lucu banget. Indonesia Etc. Indonesia ETC by Elizabeth Pisani. Itu bukunya kan perjalanan dia keliling dari segala pulau di Indonesia gitu. Nanti kalian coba nanti baca ya bukunya ya. Kalau aku menyimpulkan bukunya adalah dia keliling nih dari pulau ini. Kok orang-orang begini ya? Pulau sini, orang-orang begini ya? Sampai di bab terakhir dia sampai di sebuah pulau yang kayak, oh masalahnya di sini. Ini nih masalahnya nih. Orang-orang sini nih emang yang jadi problem maker itu ini. Jadi mencari tahu ya, mencari tahu. Iya, aku jadi kayak, ya ampun maaf ya gitu. Terus apalagi yang bikin aku ketawa ya? I think yang tadi aku ceritain, kita ceritanya di sini atau off air ya tadi kita ngomongin Solon Focus itu ya? Sempet ngomong di podcast. Oh iya, Solon Focus itu juga bikin aku aware sama kenapa sih kita stuck banget sama sosial media. Salah satu yang dia cerita adalah, nah itu perlu tuh biar teman-teman tahu. Nah, apa yang membuat kita stuck? Pertama, kita kehilangan yang namanya page di sosial media. Dulu masih inget ya kita kalau buka Facebook, main Facebook ya. Masih main Facebook ya Anda ya. Misalnya kayak main Facebook itu, dulu kita ke bawah, terus kita lihat next page.
Sekarang next page udah nggak ada. Iya. Diganti sama infinite scrolling. Yes. Nah, Jadi kita udah kehilangan. Pertama kita ada MySpace. Habis itu MyPage. jadi sensasi bahwa kamu udah catch up sama semuanya itu udah nggak ada. Kita bisa terus scrolling sampai kita jelek lah. Terus orang sering nggak paham kalau perusahaan sosial media itu nggak cuma hire orang-orang yang bisa coding, orang yang bisa desain, tapi mereka juga hire orang-orang yang ngerti psikologi manusia. Iya. Nah, akhirnya mereka menciptakan algoritma di mana algoritma ini akan menempelkan kamu terus sama apa yang kamu suka dan apa yang kamu benci. Karena kalau kamu lihat sesuatu Karena dua-duanya bikin kita nempel. Iya, kalau kamu lihat sesuatu yang kamu benci, kecenderunganmu adalah komen. Iya. Oh, enggak gitu. Nah, komen itu kan ngebuang waktu di sini. Iya. Sosial media suka, ya kan? Kita nggak sadar kalau kita dimanfaatkan. Iya. Nah, itu yang bikin aku kayak. Tapi gue selalu bilang loh, kalau ada yang kasih hate speech atau hate comment itu buat gue thank you, karena mereka sedekah algoritma loh buat kita. Oh iya. Cuman kan orang-orang yang hate speech ini tidak sadar kalau mereka sedang dipermainkan. Betul. Salah satu quote yang bagus banget dari bukunya Pak Peter Carey. Dia tuh Pak Peter Carey itu sejarawan yang fokusnya ke riwayat Diponegoro. Oke. Dia buku-bukunya itu banyak ngomongin tentang masalah Jawa pada tahun abad 19 gitu. Tapi menurutku ada satu hal yang masih relevan quote-nya sampai sekarang. Di Jawa waktu itu, masyarakat kecilnya itu salah satu problem terbesarnya adalah candu opium gitu. Orang-orang merokok pakai opium, terus menginang nggak sih? Memamah sirih itu. Iya. Nah, itu juga dicampur sama opium. Jadi orang-orang udah miskin, kecanduan. Sebenarnya kan ini masih terjadi sampai sekarang. Orang miskin nih, kecanduan sosmed. Orang miskin, kecanduan judi online. Nah, buat orang-orang yang kaya, candu itu refleksi. Candu itu rekreasi. Tapi kalau buat orang-orang miskin, kamu tuh nggak bisa lepas dari situ. Dan akhirnya kamu makin miskin, terus kriminal. Oke. Nah itu yang orang nggak sadar terjadi sama dirinya. Makanya kalau kamu udah tahu nih miskin, kurang-kurangin sosmed kerja. Kerja daripada kamu hate speech mending kamu tutup kerja. Ngapain kayak produktif, ngapain kayak. Iya betul. Gitu. Miskin mental atau miskin beneran? Miskin beneran lah. Oke. Kan ada orang yang kondisinya ekonominya dikategorikan miskin tapi mentalnya belum tentu miskin. Tapi ada lagi kondisinya ya menurutku aku ini kalau nggak salah aku baca di Psychology of Money kalau nggak salah. Kemiskinan itu memang nurunin IQ. Oke. Kemiskinan itu memang menurunin IQ. Iya. Okay, that's a good one. Kamu di situasi yang kamu hidupnya berkecukupan, ya kan? Makan besok kamu tahu apa, diukur IQ-nya, sama kamu ketika kamu nggak tahu besok mau makan apa, skor IQ-nya beda. Yang ini jauh lebih rendah. Oke. Itu kalau nggak salah di Psychology of Money aku baca itu. Yeah. Jadi memang kalau kita bilang miskin mindset, kemiskinan itu pun juga akan ngerusak otakmu gitu loh. Kekhawatiranmu terhadap masa depan yang berlebihan itu juga mempengaruhi cara berpikirmu. Oke. Orang nggak bisa berpikir jernih. Oke. Nah, jadi solusinya apa tuh? Aku tuh secara imajinatif. Sebenarnya kan ini masalah struktural yang kompleks ya. Dan nggak ada satu solusi ajaib yang bisa menyelesaikan semuanya. Kalau aku, setidaknya aku menjalankan peranku. Aku punya hobi baca buku nih. Dan aku punya punya waktu dan tenaga dan sedikit talenta untuk bikin konten tentang apa yang aku baca. Jadi sekarang nih buat orang-orang yang di rumahnya ada buku, kalian punya akses terhadap bacaan, baca dulu aja deh. Cerdaskan dirimu sehingga nanti kamu nih orang-orang yang udah bisa akses buku ini, yang awalnya nggak mau jadi mau ini, kamu jadi lebih pinter dan kamu nggak mudah dibodohi sama orang-orang yang di atasmu. Jadi kamu pun juga bisa memaksa orang-orang di atas untuk bikin kebijakan lebih baik, atau mungkin kamu bisa berkarya yang akhirnya bisa bikin dampak buat orang lain lebih positif dan gitu. bisa lebih kreatif. Tadi aku mau cerita apa ya? Kayaknya masih sama di lanjutan dari Stolen Focus. Iya.
Stolen focus itu By design. by design kita udah dipaksa di situ. Mereka bikin mereka ngedorong konten-konten yang akan bikin kita marah karena mereka sadar emosi negatif itu lebih kuat daripada emosi positif. Bisa bikin orang marah itu lebih baik daripada bisa bikin orang ketawa di sosmed. Oke. Karena marah itu bisa membuat orang lebih cepat beraksi. Iya. Nah, itu nyambung ke bukunya Jonathan Haidt yang judulnya The Righteous Mind. Kenapa orang mudah bereaksi? Karena emang otak manusia cara berpikirnya adalah emosinya duluan. Baru logikanya menjustifikasi kenapa ya emosiku begitu ya. Jadi orang misalnya lihat postingan nih, marah gitu. Dia kan marah dulu, terus ketika dia nulis komentar dia kan mulai menjustifikasi kenapa ya aku marah ya. Oh, karena ini. Padahal mungkin kalau kita lihat logikanya, mungkin bisa jadi. Tapi kan kita sering lihat opini-opini jelek itu di sosmed kan. Nah, opini jelek itu munculnya dari mana? Ya dari tadi, ketika kita emosinya duluan, logikanya belakangan. Itulah kenapa aku tuh salah satu buku yang cukup menegur aku juga, Henry Manampiring. Tapi bukan filosofi teras, yang judulnya The Compass. Di The Compass itu salah satu part yang aku suka adalah salah satu cara untuk menjadi bijaksana di dunia yang serba cepat sekarang ini adalah menunda. Salah satunya ya menunda komentar. Kayak, kamu lihat sesuatu nih, pengen marah nih, Pause dulu. Bener nggak sih kita marahnya? Yeah. Alasan kita udah bener nggak sih? Coba pikirin lagi. Rem dulu. Dan perlu nggak sih kita marah? Ayo. Refleksi. Nah, kayak hari ini banget nih, orang-orang tuh lagi rame sama kasusnya Gus Miftah. Iya. Ya. I was about to say something about it. Actually. Wanted to react. Oh iya, I want to react also gitu kan. Wanna be part of the crowd. Iya. Terus salah satu yang bikin aku pause adalah ngelihat teman-teman aku komedian udah pada banyak konten gitu kayak, ya ini kontennya begini, ini kontennya begini. Kayaknya udah semua dikatakan sih. Nggak perlu lagi lah ngomong sesuatu tentang ini. Ya udah, aku stay sama konten-konten gua aja, ngomongin buku lagi aja. Yeah. Kalau misalnya back to sane. Jadi dari insane jadi sane. Iya. Kayak udahlah. Toh juga udah banyak yang protes, kasusnya juga udah mulai reda juga, ngapain lah, nggak usah nimbrung sama sesuatu yang mungkin aku juga nggak ngerti konteksnya apa, aku nggak punya ilmunya, nggak tahu kebenarannya, betul. Makanya sekarang aku tuh happy banget sama konten-kontenku yang sekarang karena yang aku omongin sekarang itu cuman refleksi dari hey ini loh, ada orang lebih pintar ngomong ini di buku ini, coba dengerin, masuk akal nggak menurutmu? Nah, aku tuh suka banget sama buku ini karena dia begini nih, ngebahas ini. Coba kalian baca juga, nanti kalau udah kalian baca kita obrolin. Itu aja sebenarnya. Nyari teman aja aku ini sebenarnya. Asik. Gitu. Nyari teman aja. Iya. Selain lo menyarankan orang untuk melatih empati, jadi untuk orang-orang yang biasa baca buku non fiksi, ayolah baca buku-buku fiksi karena itu akan membantu meningkatkan kreativitas, imajinasi dan empati. Tapi buat orang-orang yang sama sekali nggak suka baca, apa pesan lo? Jadi ceritanya gini, mereka sebenarnya nggak tahu mereka suka baca atau belum karena nyoba juga enggak. Aku tuh selalu bilang kalau it costs you nothing, it costs you almost nothing to read. Karena seanti-antinya kamu sama buku, ya setidaknya senormal-normalnya manusia nih, pasti ada kok buku geletakan di rumah yang nggak kebaca. Pasti ada itu, nggak mungkin nggak ada. Kalaupun nggak ada, pasti kamu punya temen yang dia punya buku. Atau kamu punya tetangga yang dia punya buku, pinjem aja dulu, lihat kamu suka enggak. Nah, jadi untuk masalah apakah kita harus beli buku untuk enggak, siapapun bisa melakukannya. Even in the phone you can open any blog. Exactly. Ya lo bisa baca blogs. Makanya saranku kedua adalah orang tuh sering tanya, Mas, aku enaknya baca buku apa ya? Aku balikin tanya, lah kamu penasaran sama apa? What are you curious about? Jadi mulai dari rasa penasaran dulu. Kebanyakan curious how to become rich, curious how to make more money. Aduh tuh, ini ya orang-orang yang ingin kayak cepat tapi nggak mau kerja keras itu. Orang-orang yang kayak pertanyaan, Mas gimana aku bisa dapat duit cepet ya gitu? Ngepet, coba ngepet. Beli lilin. Tapi aku
itu kenapa juga orang kayaknya kejebak sama pinjol ya, kejebak sama judi online ya, ya kan pengen kayaknya kita cuma nge-scroll dapat duit enak deh gitu. Tapi kalau emang rasa penasaranmu adalah gimana untuk bisa kaya, ada beberapa buku yang menurutku masuk akal banget buat dibaca. Ini salah satu buku tentang keuangan yang menurutku terbaik, paling cocok buat dibaca orang Indonesia. Itu judulnya adalah Ngomongin Uang. Yes. Yang gue mau ngundang tuh narasumber nanti. Si Glenn Hardy. Nah, kenapa buku ini bagus banget buat kita? Karena kalau kalian misalnya kayak baca Rich Dad Poor Dad gitu atau baca Psychology of Money, itu yang nulis tuh orang sana dengan kondisi ekonomi sana. Bener. Nah, ketika baca Ngomongin Uang itu isinya tuh pertanyaan-pertanyaan yang ya sehari-hari kita gitu. Pertanyaan kayak kita tuh harusnya beli rumah pengontrak sih gitu. Kita harusnya beli mobil nggak sih? Jadi tuh pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan mudah. Sesuai dengan kondisi kita. Salah satu bagian favoritku dari bukunya Ngomongin Uang adalah gimana sih caranya kamu nabung untuk dapat 10 juta pertama? Sesimpel itu. Realistis kan itu? Realistis. 10 juta pertama. Kita nggak ngomongin 100 juta, kita nggak ngomongin 1 miliar. 10 juta pertama dulu. Itu realistis. Mungkin buat kita nih yang hidup di Jakarta, pretty easy buat kita nih. Tapi buat orang-orang yang ada di Madiun, harusnya kota itu ya. Kampung anda kan Madiun. Harusnya. Nah, orang-orang Madiun kan mungkin nggak kebayang tuh 10 juta tuh kayak gimana ya? Nggak separah itu sih. Kebayang. Cuman kan kalau nggak dikasih guideline, mungkin nggak kekumpul. 10 juta itu iso dapat berapa sego pecel, nah itu nggak bisa dibayangin. Oh iya sih. Cuman 10 juta itu mendapatkan 10 juta pertama dengan gaji Madiun itu tuh cukup challenging sebenarnya. Cukup challenging. Kebayang tapi ya cukup challenging. Nah, buku itu ngasih guideline yang ringan, yang nggak buru-buru kayak ayo kamu harus investasi saham di sini gitu, nggak kayak gitu. Bahkan buku itu ngasih tahu kayak kalau duitmu segini, enaknya kamu investasi kemana ya? Ini ada reksa, ada saham, ada kripto, ada ini, ada emas, ada kayak yang cocok buat kamu yang mana sih? Jadi lebih praktikal daripada buku-buku finansial yang pernah aku pegang, terutama buat orang Indonesia. Gue pernah nulis buku pertama gue itu Gua Ogah Ribet. Di situ juga sama. Oh iya. Goalnya gue adalah ngajarin orang to earn your first 10 million. Gitu. Simpel kan? Jadi sesuatu yang realistis gitu loh. Jadi nggak usah ngincer yang terlalu gede-gede dulu deh. Karena kita harus latih kan masalah. Iya. Dan menurutku mendapatkan 10 juta pertama itu kan butuh disiplin, butuh tahu kayak kamu tuh bisa nabung apa enggak gitu. Kalau orang setiap bulan habis nggak mungkin bisa dapat 10 juta pertama itu. Jadi pesan lo apa? kayak orang penting banget aku tuh harus berpesan pada kalian. Nggak usah pesan pada dia orang, nggak usah. Ke gua lah. Oh, ke dirimu. Tadi kan dirimu kan ceritanya jarang baca fiksi kan. I think Anda harus coba baca fiksi. Sekarang ke mereka. Dia nggak mau dinasehatin. Kata dia nggak mau dinasehatin. Udah tadi lu udah ngomong soalnya. Betul. Kalau ke teman-teman sih, menurutku ya tadi, I think semua orang tuh punya waktu untuk baca buku. Setidaknya kalau Anda bisa sampai ke podcast ini, artinya kan Anda punya waktu untuk membuka YouTube, membuka sosmed, lalu memilih channel ini untuk diputar, ya kan? Nah, coba lihat waktu-waktu mana yang Anda tuh habis cuman begini aja nih. Berapa jam gini aja tuh kayak udah pagi gitu. Nah, lihat kapan waktu itu terjadi, terus coba ganti dengan hal yang positif gitu. Baca buku, olahraga, ya kan? Atau sesimpel ngobrol sama orang-orang yang Anda sayang. Ngobrol beneran nih, lihat matanya beneran gitu. Lo pegang HP lo. Kayak lo lagi scrolling, nggak berapa lama puk gitu. Iya kan? Kayak Anda kalau misalnya ngobrol sama keluarga, berapa kali Anda melihat keluarga Anda itu ngobrol tapi sambil pegang HP? Sekarang udah dikurangin, jauh. But there was a time. Tapi masanya bukan keluarga, ke guenya. Nah, jadi you are always on the phone gitu bahasa gue ke gue gitu. Dan alibi gue adalah my work is on the phone gitu. Tapi begitu gue decide to change, gue bisa turn off. Dan itu nggak menyenangkan kan?
Sekarang menyenangkan. Enggak, waktu itu enggak menyenangkan ya. Menyenangkan juga karena ada reason. Karena setiap orang punya reason kan. Jadi begitu dapat calling. But for your family. Oh yes, nggak menyenangkan. Iya kan? Versi Sunil yang itu nggak menyenangkan. Oh iya makanya. Sekarang versi Sunilnya lebih menyenangkan karena I listen attentively, I listen sincerely, like literally listen. Nah itu maksudku. Jadi if you guys have tendency gitu ya kayaknya aku terlalu lama deh sama HP gitu. Yeah. Aware dulu, terus coba matiin, coba ganti dengan aktivitas lain. Kalau aku membaca, sama ngobrol sama anjing lah aku. Kalau kalian ngapain? Mungkin kalian bisa olahraga, kalian bisa ikutin aku ngebaca, kalian bisa ngobrol sama orang-orang yang kalian sayang. Kalau kalian memutuskan buat baca, follow akunku, nanti aku kasih rekomendasi tolol. Yes, itu yang penting. Oke, teman-teman, jadi gue nggak tahu kesimpulan dari podcast ini apa, tapi yang pasti diskusi tolol ini akan membuat kalian jadi pintar. So enjoy the episode and feel free to comment below. Good luck and God bless. Yeah.